Ketika sedang mencari jati diri, kalian pasti bakal jatuh cinta dengan seri ini. Pasti. Karena kalian merasa ditemani oleh seri ini. Karena kalau kalian nonton anime ini, kalian nggak ngerasa nonton anime. Kalian ngerasa ngelihat success story seseorang. Tidak ada, setidaknya sampai sekarang ya, tidak ada unsur fiksinya sedikit pun. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, karena saya penasaran, selamat datang kembali di Sound Speak. Bisa kalian lihat aku pakai jersinya Italia yang mana warnanya biru, dan itu adalah karena aku ingin membahas seri Blue Period. Ini adalah anime yang bertanggung jawab. Kalau kalian ingat kemarin aku di video yang aku nggak mood nonton anime, di situ bener-bener sejujurnya ketika aku udah bikin Sound Speak pun mood itu masih belum sepenuhnya kembali. Tapi di fall 2021 ini mood itu kembali, dan salah satu yang bertanggung jawab dan aku berterima kasih sekali ke seri Blue Period ini. Bukan anime action, bukan anime yang penuh misteri, penuh plot twist, enggak. Sebuah anime yang sederhana, simple, representasi nyata kehidupan kita semua. Kehidupan anak muda yang sedang bingung mencari jati diri, mencari passion, mencari tahu hidupnya ke depan mau dibawa kemana dan seperti apa. Langsung kita bahas aja kenapa aku sebegitu sukanya dan kenapa ini seri sebegitu bertanggung jawabnya mengembalikan mood nonton animeku. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Ini pandanganku, bagaimana pandanganmu? Udah lama ya nggak intro pandangan pertama tadi ya. So, jadi Blue Period ini mangganya itu cukup terkenal, salah satu yang memenangkan begitu banyak penghargaan, digarap oleh Yamaguchi Tsubasa Sensei. Saat ini pun juga masih ongoing. Animenya bisa kalian tonton itu di Netflix, cuman menyebalkannya untuk server Jepang, episodenya itu tayang terlebih dahulu. Jadi ngeduluin satu episode. Jadi ini tayang di Netflix Jepang, tayang di TV 1 minggu kemudian, tayang di Netflix internasional 1 minggu kemudiannya. Jadi sekarang kalau kalian nonton di Netflix itu agak telat dan cuman ada di Netflix. Aku heran dan aku keselnya nggak ada platform mainstream. Even maksudku Bilibili yang segitu lengkapnya itu tidak ngeboyong Blue Period. Kita mulai seperti biasa dari sinopsisnya. Menceritakan Yaguchi Yatora, seorang anak SMA kelas 2, kelas 11 gitulah ya. Dia itu sebenarnya secara natural cukup pintar orangnya, dan dia cukup bertalenta gitu ya, good looking juga. Dan dia itu menghabiskan masa mudanya, menghabiskan masa SMA-nya dengan ya bersenang-senang dengan temannya. Jadi dia ya minum-minum, kemudian rokokan, ngobrol-ngobrol, bercanda sampai malam, nonton bola subuh-subuh gitu ya. Dan itu ya bisa dia lakukan seperti itu tiap harinya bersama dengan sahabat-sahabatnya dia. Tapi meskipun begitu, nilainya dia tetap bagus. Jadi buat yang suka berbangga ada karakter anime dapat nilai jelek tuh gue banget, enggak, itu goblok. Si Yaguchi ini nggak bisa dibilang berandalan sih ya, tapi dengan kehidupan seperti itu, yang maksudnya ya selengean, akademisnya tetap berjalan baik. Tapi dalam hati kecilnya dia ngerasa hidupnya dia tuh kosong, hidupnya dia tuh hampa. Karena dia nggak ngerti, dia nggak tahu passionnya dia apa, dia nggak punya hobi. Ya pokok semua jalan lancar gitu aja. Dan dia menjalani hidupnya pun dengan tuntutan atau standar sosial dari teman-temannya secara tidak sadar. Makanya dia ngerokok. Pokok intinya si Yatora muda ini dalam kebingungan gitu, dalam dilema yang nggak dia tunjukkan ke orang-orang lain. Arah hidupnya nanti itu mau kemana? Passionnya dia tuh apa? Diriku ini siapa? Nah, pertanyaan itu, dilema itu akhirnya terjawab ketika suatu hari rokoknya dia itu ketinggalan di sebuah kelas yang jadi tempatnya ekstrakurikuler seni. Akhirnya dia balik gitu kan ke sekolahannya mau ngambil rokoknya, dan di situ untuk pertama kalinya dia melihat sebuah lukisan dan dia terpukau akan lukisan itu. Ternyata yang ngelukis itu senpai-nya dia gitu ya, Mori senpai, dan dari situ dia agak jatuh cinta, agak tertarik dengan namanya melukis. Akhirnya ketika kelas seni rupa gitu ya, kalau di Indonesia seni rupa sih namanya di sekolahku dulu ya, dia memutuskan untuk gambar agak niat, dan karena merasa dapat pujian dari orang lain, merasa gambarnya memuaskan, berbekal dorongan dari Saeki Sensei dan dari temannya Ryuji yang mana trap. Yap, dia itu trap teman-temanku, dia itu trap, dia berbatang. Aku minta maaf spoiler, cuman aku nggak bisa menahan kekesalanku ini. Tapi intinya mereka semua itulah yang bertanggung jawab dan punya andil untuk menarik si Yatora untuk jatuh cinta dan terjun ke dunia melukis.
Tapi nggak cuma berhenti sampai di sana, karena Yatora memutuskan nantinya dia pengen benar-benar mendalami dunia melukis ini, industri seni ini. Maka dia pengen kuliahnya lanjut di melukis. Masalahnya keluarga dia tuh secara finansial nggak segitu oke-nya. Dia nggak bisa masuk ke kampus swasta, bisanya ke negeri. Nah dari situ dia berusaha keras tuh. Dia pengen lanjut kuliah mendalami seni ini, mendalami melukis. Tapi satu-satunya kans dia untuk bisa kuliah adalah dengan masuk universitas negeri. Dan yang dia pilih adalah Universitas Tokyo, yang mana kalau di Indonesia itu ibarat UI gitu lah ya, yang paling top, dan itu dengan seleksi yang paling ketat. Jadi dari 200 applicant, 200 pendaftar, yang diterima cuman 1. Akhirnya si Yatora ini menemukanlah makna kehidupannya apa, arah tujuan hidupnya tuh mau kemana. Akhirnya dia mengerti itu. Dia tahu bahwa hidupnya adalah untuk seni. Dia mengerti bahwa passionnya adalah melukis. Tapi tentu karena ini bidang yang baru aja dia temukan, maka dia akan belajar, mengalami begitu banyak kesulitan, bertemu dengan banyak orang-orang yang lebih hebat, mendapat keraguan dari orang tuanya, dan tentu gagal, belajar lagi. Dan mungkin aku bahas opening dulu kali ya, opening ending aku nggak dengerin sejujurnya. Openingnya, aku yakin ini salah satu opening yang amat sangat disukai, amat sangat didengar di fall 2021. Salah satu opening anime yang catchy, yang enak, dan representatif. Menggambarkan sekali cerita serinya tuh kayak gimana. Ending, aku sempat dengerin cuman nggak begitu nancep gitu buatku. Jadi ya oke lah gitu lah untuk endingnya. Nah, alasan kenapa animenya harus ditonton, aku selalu tutup dengan itu kan ya. Sebenarnya cuma satu, simple, sederhana. Karena kalau kalian nonton anime ini, kalian nggak ngerasa nonton anime. Kalian ngerasa ngelihat success story seseorang. Kalian seakan-akan ngelihat perjalanan cerita seseorang, perjalanan sukses, karir sukses seseorang di luar sana, di dunia nyata, itu seperti apa. Karena tidak ada, setidaknya sampai sekarang ya, tidak ada unsur fiksinya sedikit pun. Aku nggak ngerti apakah mainku yang kurang jauh gitu ya. Aku kok nggak pernah nemu gitu maksudku anime yang ceritanya tuh bener-bener seakan-akan real. Bener-bener seakan-akan real. Maksudnya dilema yang dihadapi, konflik yang muncul dalam cerita, hubungan emosional tiap karakternya, permasalahan-permasalahan yang ada di Blue Period ini tuh bener-bener real. Seakan-akan ya kehidupan nyata tuh ya seperti itu. Bukan seakan-akan, memang kehidupan nyata tuh seperti itu. Nggak ada fiksi-fiksinya sedikit pun. Bagaimana kita ketika mungkin SMP atau SMA menentukan kita nanti ke depannya mau apa, cita-cita kita tuh apa. Kita mau kuliah di negeri atau swasta, kita mau lanjut SMA atau SMK, kita mau ambil jurusan apa, setelah kuliah nanti mau gimana. Atau mungkin kayak Yatora, passion kita apa, kita aja nggak ngerti kita nanti mau gimana ke depannya. Semua problema kehidupan terutama di masa muda, di masa remaja, itu bener-bener masuk ke dalam ceritanya, bener-bener diangkat, disuguhkan, dan ya itulah yang memang jadi makanan di ceritanya. Itu yang akan kita makan dari serinya. Bagaimana proses Yatora dari yang hidupnya lempeng-lempeng aja, nggak ngerti hidupnya mau kemana, akhirnya menemukan tujuan hidupnya, menemukan passionnya. Dan begitu dia tahu passionnya, dia tahu tujuannya dia nih mau ke Universitas Tokyo tadi, yang segitu susahnya, tentu dia akan mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Dia ngeliat, ada ya orang lain yang sejenius itu, yang gambar tuh kok rasanya gampang banget. Kok bisa ya, senpaiku yang gambarannya sebagus itu, sekeren itu, ternyata waktu les, ternyata kalau dibandingkan sama orang-orang lain, nilainya tuh cukup yang terendah, peringkatnya cukup bawah. Padahal sebagus itu loh, dan berbagai macam pertentangan hidup lainnya, itu yang jadi kekuatan dari seri ini. Ini satu contoh yang aku yakin banyak orang rasakan. Jadi si Yatora itu punya mimpi itu tadi, tapi orang tuanya ragu. Orang tuanya kaget, ini anak kok tiba-tiba pengen ke melukis, kok tiba-tiba suka sama seni, emang ada duitnya? Kan sering gitu ya, maksudnya masuk ke jurusan yang kelihatannya tuh nggak begitu kinclong kayak kedokteran atau teknik, kayak gitu kan sering dipandang sebelah mata. Itu pun juga dialami oleh Yatora, itu pun juga menjadi cerita, menjadi konflik, menjadi dilema besar, di mana dia itu harus bisa meyakinkan orang tuanya, memastikan kalau orang tuanya setuju dengan apa pilihan hidupnya. Dan aku yakin kalau kalian sekarang lagi di SMP, SMA, kuliah, umur berapapun itu sebenarnya, ketika sedang mencari jati diri,
kalian pasti bakal jatuh cinta dengan seri ini. Pasti. Karena kalian merasa ditemani oleh seri ini. Meskipun ya ceritanya itu tentang seni, tentang art gitu yang ngelukis, aku cuman nggak ngerti seni, aku cuman bisa gambar 2 gunung dengan 1 matahari di tengahnya, itu doang yang bisa aku gambar, aku bisa jatuh cinta. Meskipun ada satu kelemahan dari anime ini, adaptasi animenya ya, itu adalah animasinya. Banyak orang yang cukup mengeluhkan itu, karena kalau kalian lihat mangganya, saranku kalian baca mangganya, Yamaguchi Tsubasa Sensei luar biasa. Artnya itu luar biasa. Aku tuh nggak habis pikir, beliau itu menggambar gitu ya, membuat sebuah komik, sebuah manga, cerita bergambar yang di dalamnya penuh dengan gambar-gambar, penuh dengan lukisan. Jadi beliau harus bikin begitu banyak style gambaran, begitu banyak lukisan, itu luar biasa banget sih. Artnya luar biasa, cuman sayangnya yang di animenya itu kurang terpoles baik di beberapa titik gitu ya. Kalau kalian perhatiin tuh kayak banyak yang kepalanya peang gitu, matanya kemana-mana. Cuman ya udahlah gitu lah. Seenggaknya secara cerita tuh masih amat sangat hebat, amat sangat kuat. Gimana pendapat kalian? Gimana pandangan kalian? Sudah nonton atau belum? Kalau belum nonton, boleh dicoba. Mungkin kayak yang tadi aku bilang, kalian sedang dalam masa dilema itu, kalian bisa merasa apa ya? Ditemani nih sama si Yatora dan perjalanannya dia untuk meraih spot masuk ke Universitas Tokyo. Wajah untuk kali ini, silahkan like videonya kalau kalian pembahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di-share teman kalian, dan terakhir jangan lupa di-follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Iterashay minasan.